Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang permasalahan pada SKP di akun Semester Bapak Ibu. Sebelum kita ke tutorial, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini jika dirasa bermanfaat. Mari kita simak video berikut ini. Jadi, di sini saya sudah mengakses akun dari kepala sekolah yang terdapat permasalahan. Permasalahan ini yaitu pada realisasi SKP di sini nilainya sedang, padahal realisasi bulanannya itu cukup baik atau baik. Nah, di sini nilainya sebenarnya baik, hanya saja realisasinya itu masih sedang nilai capaiannya. Permasalahan ini terjadi ketika Bapak Ibu telah mengerjakan realisasi, akan tetapi Bapak Ibu mengedit pada breakdown kerja. Jadi Bapak Ibu telah mengerjakan SKP, kemudian Bapak Ibu edit kembali untuk menu breakdownnya. Itu menyebabkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua penyebabnya, Bapak Ibu telah mengerjakan SKP mulai bulan, kan ini kan dicetak sampai dengan Juni, tapi Bapak Ibu mengerjakan sampai bulan Agustus misalnya. Jadi yang 2 bulan itu ikut terekap. Jadi yang pertama penyebabnya seperti ini adalah Bapak Ibu sudah mengerjakan realisasi SKP, tapi Bapak Ibu membreakdown kembali di menu breakdown. Kemudian Bapak Ibu telah mengerjakan SKP tapi belum mencetak, sudah mengerjakan bulan Agustus dan seterusnya, mulai bulan Juli dan seterusnya. Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Solusinya adalah Bapak Ibu turunkan status semua dari bulan, semua di realisasi bulanan sampai dengan breakdown Bapak Ibu turunkan status, kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan kembali ke atasan langsung. Jadi turunkan status mulai dari breakdown sampai dengan bulan apa yang Bapak Ibu kerjakan, baru Bapak Ibu edit untuk diturunkan status. Nah, kita praktekkan bersama. Misal yang bersangkutan misalnya mengerjakan sampai bulan Agustus. Jadi yang bulan Agustus Bapak Ibu bisa reset di sini, bisa nolkan kembali, nolkan terlebih dahulu. Jadi ketika di sini muncul link buktinya dan sebagainya, nilai-nilainya Bapak Ibu bisa klik reset, Agustus reset, reset. Kemudian Juli Bapak Ibu reset, direset sehingga 00 dan tersisa di bulan Julinya saja, Januari sampai dengan bulan Juninya saja. Nah, barulah Bapak Ibu konfirmasi kepada fasilitator sekolah ataupun di cabang dinas untuk menurunkan status dari bulan Januari sampai bulan yang Bapak Ibu kerjakan. Tapi ketika Bapak Ibu telah melakukan reset di sini, otomatis tidak akan muncul di menu fasilitator sekolah. Sehingga Bapak Ibu mulai dari bulan Juni sampai dengan Januari Bapak Ibu turunkan statusnya. Dan juga pada fitur breakdown, karena Bapak Ibu tadi misalnya yang bersangkutan itu breakdownnya diedit. Kita coba praktekkan, kita lapor kepada fasilitator di sekolah. Setelah lapor, otomatis fasilitator di sekolah itu akan menurunkan status dari SKP Bapak Ibu. Jadi lapor pada fasilitator dan fasilitator akan menurunkan status dari SKP Bapak Ibu.
Yang diturunkan yaitu mulai dari bulan aktif. Nah, tadi misalnya bulan Agustus dikerjakan, tapi ketika dilakukan reset di sini tidak akan muncul kembali. Maka lakukanlah mulai bulan ini, Juni dan seterusnya. Nah, setelah diturunkan status semua, ketika Bapak Ibu sadar, oh saya ternyata sudah pernah menurunkan status pada fitur breakdown, tapi sebelumnya saya sudah mengerjakan realisasi, maka fitur breakdownnya Bapak Ibu turunkan status juga, jadi kerjakan dari awal. Jadi minta pada fasilitator untuk menurunkan status pada breakdown kerjanya juga. Nah, ini kan proses setuju, maka kita turunkan status pada fitur breakdown. Setelah ini semua selesai, diturunkan status mulai dari breakdown sampai dengan bulan Juni. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mengirimkan ke atasan langsung kembali untuk disetujui. Tapi ingat ya Bapak Ibu, mohon jangan dilakukan berulang kali. Lakukanlah hanya 1 kali saja, agar ini jadi pelajaran bagi Bapak Ibu. Kenapa? Ditakutkan untuk fitur turun status itu tidak akan muncul kembali. Gitu Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam mengerjakan SKP ini. Barulah Bapak Ibu masuk pada akun Bapak Ibu. Mulai dari breakdown yang tadi Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu kirimkan kembali ke atasan langsung. Dicek. Oh misalnya sudah benar. Baru Bapak Ibu revisi, kirimkan ke atasan langsung Bapak Ibu. Nah, ketika breakdown belum disetujui, otomatis di bulan Januari ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena belum disetujui oleh atasan langsung. Jadi langkahnya Bapak Ibu konfirmasi pada atasan langsung untuk disetujui. Dari fitur breakdown, maka Bapak Ibu bisa menyetujui, minta ke atasan langsungnya untuk disetujui pada menu breakdown. Nah, ini kan belum disetujui, maka disetujui kembali. Klik setuju. Nah, di akun Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu harus mengecek apakah sudah disetujui atau belum. Nah, di sini sudah disetujui oleh atasan langsung. Kemudian, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengirimkan realisasi bulanannya, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, ini ketika Bapak Ibu tidak melakukan reset, maka ini masih cekat Bapak Ibu. Jadi akan tetap seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu untuk mengupload ulang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, jangan sampai kelewat lagi. Tapi Bapak Ibu pastikan ya Bapak Ibu, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, di sini terisi juga ya Bapak Ibu. Jangan di sini pas kosong, di sini ada isinya, otomatis itu mempengaruhi. Jadi seakan-akan Bapak Ibu menargetkan, tapi Bapak Ibu tidak mengerjakan realisasi. Nah, itu juga mempengaruhi nilai yang kecil. Setelah itu, atasan langsung akan menyetujui realisasi bulanan Bapak Ibu. Mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Setelah atasan langsung kita menyetujui dari SKP yang kita buat, maka langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu kirimkan ke BKD dari realisasi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus klik menerima, kemudian save dan kirim ke BKD. Ketika Bapak Ibu tidak menerima dan save, maka fitur untuk kirim ke BKD itu tidak akan muncul.
Coba kita cek saja. Di bulan Januari karena kita belum menerima, maka fitur untuk kirim realisasi ke BKD ini tidak akan muncul. Nah, di sini fiturnya tidak ada karena kita belum klik menerima dan kirim ke BKD. Coba kita eksekusi. Menerima, kemudian save. Januari, Februari, menerima, kemudian save. Maret, menerima, kemudian save. April, menerima, kemudian save. Mei, menerima, kemudian save. Juni, menerima, kemudian save. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa hasil prestasi kerja kirim ke BKD, yaitu mulai bulan Januari kirim ke BKD, Februari Bapak Ibu bisa kirim ke BKD, Maret sama kirim BKD, April Bapak Ibu bisa kirim ke BKD, Mei Bapak Ibu bisa kirim ke BKD, dan Juni Bapak Ibu kirim ke BKD. Setelah proses ini selesai, jadi langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tentukan ulang, maksudnya cek ulang di sini apakah sudah sesuai pada formulir SKP untuk mencetak SKP pada semester 1. Nah, langkahnya sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat di tutorial-tutorial yang saya buat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu cek kembali. Nah, dicek kembali Bapak Ibu, ini sudah sesuai, biarkan saja. Kemudian kita klik ke realisasi, coba kita cek. Coba kita save, kita hitung ulang. Misalnya, kasus lagi nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu telah melakukan proses yang telah saya jelaskan tadi, karena Bapak Ibu kesalahan dalam mengerjakan data, yaitu telah mengerjakan terlebih dahulu untuk bulan Julinya atau bulan setelahnya. Nah, di sini kok masih tetap, padahal sudah mengikuti langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini nilainya masih tetap 58, sekian, dan di sini tidak ada yang tercontreng. Yang harus Bapak Ibu cek adalah pada informasi SKP Bapak Ibu. Informasinya apakah sudah sesuai atau belum? Coba kita cek pada informasi SKP di sini. Nah, karena setelah diturunkan status, ternyata nilainya masih tetap rendah. Apa permasalahannya? Nah, coba kita lanjut ke yang kedua. Mungkin ini yang salah settingannya. Nah, pada informasi SKP di sini, informasi SKP, pastikan di sini yaitu tetap bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, yang terjadi di sini adalah Januari sampai dengan bulan Juni. Itu yang salah. Yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya yaitu jangan merubah pada informasi SKP. Jadi Bapak Ibu bisa kerjakan untuk di formulir SKP-nya saja. Yang lainnya tidak perlu dirubah. Nah, maka kita ubah terlebih dahulu di sini. Misalnya masih tetap seperti itu, padahal sudah mengikuti langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Kita ubah di sini sampai dengan akhir Desember. 31 Desember. Nah, ingat periode SKP adalah mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian Bapak Ibu bisa klik save. Dan jangan lupa untuk klik aktifkan, meskipun di sini Y, tapi kita klik aktifkan saja untuk antisipasi. Setelah Bapak Ibu merubah pada informasi SKP di sini, nah Bapak Ibu ubah, kan sudah dirubah mulai Januari sampai dengan 31 Desember. Coba kita masuk pada realisasi SKP dan kita cek. Loh, kok masih sedang? Padahal sudah dilakukan perubahan data yang tadi. Coba kita hitung capaian lagi. Nah, kan di sini muncul. Di sini yang salah atau yang belum dikerjakan di sini tercoret gini. Dan nilai rata-ratanya sudah baik.
baru kita save ulang. Lakukan save ulang, hitung data lagi, hitung capaian, dan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kan sudah baik. Jadi seperti itu langkahnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu telah melakukan kesalahan dalam pengentrian data, Bapak Ibu cek, oh Januari, ini kan Januari sampai dengan bulan Juni, ternyata saya mengerjakan bulan Agustus dan seterusnya, atau Juli, Agustus, September dan seterusnya. Maka Bapak Ibu reset, dinolkan mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Kemudian ketika direset masih tetap, mungkin Bapak Ibu cross check breakdownnya apakah pernah mengedit atau belum. Setelah itu sudah dicek, kemudian turunkan status, sudah, semua cara sudah. Sekarang cek pada informasi SKP Bapak Ibu yang kerjakan, mungkin salahnya di situ. Terima kasih telah menonton video saya. Jadi untuk video kali ini saya akhiri sekian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada yang membutuhkan. Dan saya mohon berikan komentar pada kolom komentar di bawah. Itu sebagai motivasi saya untuk terus membuat informasi yang penting bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.